Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fungsi kuadrat di subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Melanjutkan penjelasan video sebelumnya. Nah, pada subbab yang kedua di sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini nanti kita akan bahas 3 poin. Yang pertama, posisi titik puncak grafik fungsi terhadap grafik fungsi kuadrat terhadap garis sumbu Y, arah keterbukaan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, jika kedudukan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, kita mulai dari yang pertama, posisi titik puncak grafik fungsi kuadrat terhadap garis sumbu Y. Nah, jika diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat X kuadrat plus BX plus C, kemudian dia akan memiliki kedudukan grafik fungsinya itu terhadap sumbu Y bisa ditentukan berdasarkan nilai A sama B-nya. Ya. Jika nilai A dan B-nya ini bertanda sama, maka titik puncaknya itu akan berada di sebelah kiri sumbu Y, sebelah kiri sumbu Y. Ini berdasarkan sesuai gambar di sini, ya gambarnya yang ini ya. Kemudian jika nilai A dan B-nya berlawanan tanda, maka titik puncak akan berada di sebelah kanan sumbu Y, seperti halnya pada gambar ini. Nah, ini jadi berada di sebelah kanan ya sumbu Y kalau berlawanan tanda. Kalau bertanda sama, berada di sebelah kiri titik puncaknya, sebelah kiri sumbu Y. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Ke contoh soal, grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 1. Dari sini kita lihat bahwa nilai A dan B-nya itu adalah keduanya sama. Maka puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, berhubungannya dengan sumbu Y sebenarnya ada penjelasan yang mungkin tidak disampaikan belum saya tulis di sini ya. Saya kasih tambahan di sini. Berdasarkan nilai C-nya. Dari nilai C-nya itu, jika C-nya itu bernilai positif, maka grafik ini akan memotong sumbu Y positif. Dan jika C-nya sama dengan 0, grafik memotong melalui 0,0. Dan jika C-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan memotong Y negatif. Maksudnya C-nya ini bernilai negatif. Kalau C-nya negatif, memotong sumbu Y negatif. Kalau C-nya itu positif, maka memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif itu kalau berdasarkan nilai C, kedudukannya terhadap sumbu Y. Kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu arah keterbukaan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Misalkan tadi seperti tadi ya, jika ada fungsi kuadrat X kuadrat plus BX plus C, nah akan memiliki sifat keterbukaan itu dapat dilihat dari nilai A-nya. Jika A-nya itu lebih besar dari 0 akan terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Nah, seperti pada gambar di bawahnya ini, ya. Ini jika terbuka ke bawah, ini jika terbuka ke bawah, maka jika A-nya kurang lebih dari 0 maka akan terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0 akan terbuka ke bawah. Itu ya. Kita lanjutkan. Contoh soal, nah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 3Y plus 3X min 2. Nilai A-nya negatif, maka otomatis terbuka ke bawah. Nah, kemudian posisinya kok sebelah kanan, bisa kita lihat dari nilai A sama B-nya. Ini berlawanan. Kalau berlawanan di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian C-nya kok negatif. Negatif berarti memotong sumbu Y negatif. Nah, contoh yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 3x min 1. Berlawanan lagi. Kalau berlawanan otomatis dia berada di sebelah kanan. Nah, kalau berlawan tanda dia berada sebelah kanan, A sama B-nya. Kemudian A-nya positif, terbuka ke atas. C-nya negatif, motong sumbu Y negatif. Ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan di poin yang ketiga, kedudukan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC, di mana B sama A-nya ini sama C-nya ini ditentukan berdasarkan nilai pada fungsi kuadratnya. Nah, nilai diskriminan ini bisa kita gunakan untuk menentukan kedudukan atau gambar grafik fungsi tersebut terhadap sumbu X. Jika yang pertama, jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X seperti ini, memotong sumbu X. Jika grafiknya lebih dari 0. Jika grafiknya sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu X, nempel saja. Nempel di sumbu X. Nah, yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, D-nya itu kurang dari 0 ya. D-nya kurang dari 0. Grafik tidak memotong ataupun menyinggung. Jadi grafiknya melayang. Melayang, hanya memotong sumbu Y saja. Nah, jika D-nya kurang dari 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 2. Nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Dikatakan di sini nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Bisa kita hitung sendiri ya. Ini kita coba. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah negatif 5. Kita kuadratkan. Min 4 kali 2 kali 2. Min 5 kuadrat 25 dikurang min 4 kali 2 min 8 dikurang 2 min 16. Jawabannya adalah 9. Nah, 9 ini lebih besar dari 0. Ketika lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X ya. Kemudian ini contoh yang kedua, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Nilai D-nya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Nyinggung saja, nempel saja. Nah, apakah benar D-nya lebih besar sama dengan 0? Bisa kita cek lagi seperti tadi ya. D sama dengan ya B kuadrat min 4 AC. Nah, B-nya min 6 kuadrat min 4 kali kali 1 kali 9. Nah, min 6 kuadrat 36. 36 ini kasih kurung ya. 36 dikurang 36. 0 ya. Betul 0. D-nya 0. Itu. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, bisa kita kerjakan ya, kita kerjakan. Pernyataan berikut yang benar tentang grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A kurang dari 0, B kurang dari 0. Ya, A sama B-nya sama-sama kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti tandanya sama ya. Kalau tandanya sama, dia berada di sebelah kiri. Nah, kalau bertanda sama, dia berada di sebelah kiri. Sebagaimana penjelasan tadi. Nah, kita flashback ke belakang. Nah, ini nilai A dan B bertanda sama, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri ya. Jadi puncaknya berada di sebelah kiri. Ini puncaknya berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari koordinat kartesius, dari sumbu Y. Sumbu Y-nya puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian A-nya kan negatif otomatis terbuka ke bawah. Nah, karena terbuka ke bawah, otomatis bisa jadi memotong sumbu X, sumbu Y, ya sumbu X positif, sumbu X negatif, dan sumbu Y. Sumbu Y-nya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kita lihat dari C-nya. Kalau C-nya lebih besar dari 0, memotong sumbu Y positif. Jawaban B salah. Menyinggung juga salah. Kalau menyinggung, maka nilai A, B, C-nya harus diketahui karena kita harus menentukan diskriminannya. Jawaban A pasti salah, jawaban B juga salah. Sekarang kita lihat C. C-nya memotong sumbu X, berada di sebelah kiri.
berada di sebelah kiri. Otomatis dia akan memotong sumbu X. Yang sudah pasti adalah dia memotong sumbu X negatif. Kalau sumbu X positif, ya bisa jadi, maka ya bisa jadi memotong sumbu X positif dan juga memotong sumbu X negatif. Yang pasti dia akan memotong sumbu X negatif dan positif. Jawabannya adalah D. Kemudian contoh soal yang kedua, fungsi kuadrat berikut yang grafiknya tidak memotong maupun menyinggung, berarti melayang. Berarti D-nya kurang dari 0. Kita cari D-nya yang kurang dari 0. Ya, silakan bisa dikerjakan ya. D-nya dengan rumus tadi tuh. Dari jawaban A, B, C, D-nya ini kita cari nilai B kuadrat min 4AC. Ini nanti jawabannya yang D-nya itu negatif. Nilai akhirnya negatif. Begitu ya. Kalau nilai akhirnya ketemu negatif, D-nya kurang, maka dia tidak memotong juga tidak menyinggung sebagaimana penjelasan sebelumnya tadi. Nah, ini ya. Penjelasan di sini. Nih, tidak memotong maupun menyinggung, yaitu D-nya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, diketahui fungsi kuadrat fx kuadrat plus bx plus c. A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, berlawanan tanda. Kalau berlawanan tanda, dia berada di sebelah kanan, ya titik puncaknya. Nah, gambarlah sketsanya saja. Ini bisa kita gambar sketsanya. Berarti puncaknya berada di sebelah kanan. C-nya kurang dari 0, memotong sumbu Y negatif. Memotong sumbu Y negatif. Nah, kemudian diskriminannya kita tentukan. Kalau A kita misalkan negatif, ya negatif kuadrat kan positif. Bisa kita tentukan, bisa juga kita tentukan diskriminannya ya. A kuadrat kalau A-nya kurang dari negatif kan positif. Positif, B-nya lebih besar dari 0. B-nya kan lebih besar dari 0. B-nya tentunya positif. Maksudnya seperti ini. Kalau bagaimana cara sketsanya sudah saya jelaskan tadi. Sketsanya ini posisinya puncaknya berada di sebelah kanan karena berlawanan tanda A sama B-nya. Sebelah kanan sumbu Y, kemudian terbuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0. Ini A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah. Nah, kemudian memotong sumbu Y negatif karena C-nya kurang dari 0. Kemudian yang terakhir disuruh menentukan nilai diskriminan yang mungkin. Ya, karena yang mungkin kita bisa menganalogikan seperti ini. D sama dengan B kuadrat min 4 AC ya. Nah, karena B-nya itu adalah lebih besar dari 0, berarti kan B kuadrat tentunya positif jawabannya ya. Positif. Kemudian A-nya kurang dari 0, negatif kali positif. A-nya kan negatif ya, negatif kali negatif. A-nya kan negatif. Karena kurang dari 0 berarti negatif, min 4 kali negatif positif. Positif, C-nya juga negatif. Positif kali negatif, negatif. Karena positif dikurang negatif, hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Maka kemungkinannya adalah 2. Kemungkinannya ada 2. Pertama, D-nya lebih besar dari 0, yaitu memotong sumbu X. Dan D-nya kurang dari 0, bisa jadi tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Itu kemungkinannya. Itu demikian penjelasan tentang fungsi kuadrat pada subbab yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe agar bisa melihat atau menerima notifikasi video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.